Oh, Halo semuanya, selamat datang kembali hai. di channel YouTube Ai dan sekarang Ai tetap bersama dengan teman yang selalu kolaborasi, Dokter Acuh! Dila. Ah ya mau kasih nama yang lain padahal aku Oh iya, cantik aku apaan ya? cantik. Janganlah, jijik orang dengernya. Ya udah Apa ya? perkenalkan diri dulu dong, kenal Halo kamu aku. halo anak-anak. Oh namanya Mbak Ana, halo Mbak Ana. Because abis apa yang kita komen-komenan di Instagram yang layangan putus itu, Mhm mhm. yang komen si Anak-anak itu yang pelakornya pelakor bilang itu. anak-anak. Ya. So, Ana. So, namaku hari ini adalah Ana. Halo. Ana, halo Mbak Ana, apa Ya, nama yang kabar? sebelumnya dilupakan saja. Ya, saya baik. Di Fukuoka dingin, belum ada salju di Fukuoka, Mbak. Yes. Oh, alhamdulillah ini kemarin di Tsukuba sudah ada salju. Oh, Maji, kok nggak di Maji. post di Instagram, Cek? Mager mau keluar. Jadi gini Oh, ceritanya ya, kan gimana tuh? aku punya sepatu baru nih, sepatu salju Hmm. yang baru. Belinya di Gifu. Tuh jauh-jauh Oh, dari Tsukuba ke Gifu buat beli sepatu oh, doang loh. oh, so udah pindah ke Tsukuba, terus Udah ke pindah ke Gifu Tsukuba, buat beli sepatu. bela-belain ke Gifu cuma buat beli sepatu salju. Waduh, quality, Goblok banget. oh, Terus quality Gifu udah emang gitu lebih bagus. iya, apa kan salju tebel tuh di luar. Nah, rencana Oh, mau keluar, mau foto-foto. hmm. Lupa sepatunya ada di mobil suami. Mobilnya jauh atau di parkiran Mobilnya atau dibawa kerja dong. ah, suka. Jadi ya udahlah Oh, nggak jadi deh, males turun gitu kan, nggak ada aha, sepatu aha, juga, males aha, basah-basahan. aha. Berapa lama saljunya bertahan? Sehari aja sih nggak lama. Emang sekarang suhu di sana berapa sih? Suhu di sini berapa sih? Sekarang di sini berapa ya? Di sini hangat Ah, kayaknya nih. hangat sih di sini. 7 derajat, 7 Sini derajat 5. mendung. Di Sini situ 5 berapa? cerah, 5 dan cerah. 5 Dia dan belum cerah, tapi dingin ya? Angin di Fukuoka angin gimana sih, angin. kan dekat Angin laut? angin dingin karena dari Angin dingin? Siberia kalau nggak salah. Dorongan angin Oh, dari Siberia yang bersih. Udah lama baca itu mhm. takut salah. Tadi hujat gua netizen salah-salah dikit. Ya Aduh, kan, kok Mbak anginnya Ana? berarti dari atas ke sini ya? Ya may Gini, bilang nah, berarti I gini. don't know. I don't Aku know. juga udah lama tidak belajar, tidak Eh, membuka buku pelajaran kata tentang angin buku dan tak cuaca. aja. Paling males. Ya, Oke, jadi, topik kita hari ini apa adalah, tuh? Apa tuh? eee, Berat kayaknya. Apa nggak sih? tahu sih, lumayan, tapi menurut aku Gue iya menarik. aja sih. Jadi pemirsa, Mhm. pemirsa sal, tahu gak sih? Pemirsa sa, Astaga, pukul. dia kepalanya gitu. Sasiburi. Jadi kan Kak Ai ngajak diskusi, karena gue lagi udah nggak sibuk lagi kan. Ayolah kita adain sesuatu lah. Selama gue lagi nggak sibuk. Aku Terus mah ayo, diajak aku mah pengangguran, jadi ayo aja. terus diajak diskusi kan. Mhm. Oke lah. Topiknya waktu baca sih kayaknya berat, tapi oke, silakan Oke. announce. What is the topic? Aduh, gue takut Baiklah, jadi salah pula. topiknya kali ini adalah perempuan bermental, budak. Gitu. Anjay, Jadi gila. aku kasih tahu Waduh. dulu sejarahnya. Wah, Jadi ada, sama tiba-tiba minum ada ya? PJ nih, ya permintaan oke, Ah, permintaan jawaban gitu di Quora, yaitu tentang, kayak gini hmm. pertanyaannya, apa sih kemarin? Lupakan. Eee, Perempuan aduh bermental aduh, baja. Oh, eee, jadi pertanyaannya tentang bentar, "Masuk Kang!" oh, Kandidat. iya. Oh, iya, aku juga senyum-senyum tadi baca chatnya dia sih. Jadi pertanyaannya, Eh, eee terus iya. terus dulu. Astaga, tidak persiapan sekali. Aduh, sebentar ya, 1, 2, kamu ngomong apa gitu kayak Oh ya, jadi perempuan bermental budak. oke, Ini ini udah dapet. Langsung oke oke ingat. oke 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 oke. Oke, jadi pertanyaannya adalah mengapa wanita lebih memilih meniti karir yang tinggi sedangkan karir terbaik wanita adalah ibu rumah tangga. Nah, menurut aku dulu nih, aku ter-trigger dengan pertanyaan itu karena apa? Menurut aku jadi ibu rumah tangga itu bukan karir. Itu kewajiban kamu setelah menikah ya kamu otomatis jadi ibu rumah tangga. Berat Iya kan? banget ya. Karir Berat. itu Oh, berat menurut berat. aku nih, karir itu adalah sesuatu yang kamu lakukan dan kamu dapat apresiasi. Apresiasi itu bisa berupa uang, bisa berupa apa namanya, follower ya, mungkin Hmm, kalau kamu hmm, blogger, dapat hmm, viewers gitu-gitu. hmm, Pokoknya ada apresiasi balik gitu. Sedangkan ibu rumah tangga hmm. itu kan
identik dengan mengerjakan pekerjaan rumah, yang mana suami juga sebenarnya juga bisa mengerjakan itu gitu kan. Nah, aku pikir bahwa jadi ibu rumah tangga itu bukan sebuah karir. Nah, terus kalau misalkan gini, banyak kan, bukan banyak ya, mungkin kita udah sering dengar kalau di luar sana ada beberapa atau sebagian laki-laki yang menginginkan perempuannya itu setelah menikah di rumah aja gitu. Tapi di rumah aja kadang-kadang ada kondisi yang dia harus menerima berapapun suami kasih duit. Walaupun kurang, dia nggak bisa protes gitu. Dengan dalih bahwa berbakti kepada suami gitu kan. Nah, kita kadang-kadang kalau misalkan orang lagi ini, orang lagi ngejokes gitu tentang itu, kebanyakan dari kita ngomong, "Itu cari istri apa cari pembantu?" Gitu kan. Buat aku pembantu itu karir loh. Karena kan kita digaji kan. Pembantu ngerjain pekerjaan rumah tangga orang lain, dia dapat gaji dari itu. Itu termasuk karir buat aku. Jadi menurut aku itu bukan nyari istri apa nyari pembantu, nyari istri apa nyari budak gitu. Menurut aku gitu. I see. I think kalau Gimana menurut Tila? kita dengar dari logik Kak Ai tadi bahwa ibu rumah tangga bukanlah karir, sebenarnya kalau kita coba cari negasinya juga, misalnya ibu rumah tangga bukanlah karir, kayaknya aku jadi setuju deh. Kenapa? Karena bapak rumah tangga juga bukan karir. Kita nggak pernah bilang bahwa suami itu adalah karir, bapak rumah tangga itu adalah karir, atau anak itu karirnya adalah menjadi seorang anak. That's not karir. That is the thing that you have to do when you get married. I absolutely agree with your logic. Karena sebelum kakak statement itu, to be honest, I don't think anything. Gue datang ke sini dengan otak gue kosong, gue pengen dengerin apa gitu kan. But maybe karena di Indonesia itu ya, we have many point of view. Kita punya banyak cara pandang mungkin. Kalau menurut aku sih orang-orang yang berargumen bahwa karir terbaik seorang perempuan adalah menjadi istri, is probably because the background. Karena latar belakang mereka melihat sesuatu karena ada perintah dari yang mereka percaya untuk melakukan hal tersebut. Jadi agak susah disanggah cara pikir mereka, karena kalau mereka mau merujuk secara, misalnya mereka Islam, misalnya mereka Islam, mungkin ya di dalam Al-Quran dicatatkan bahwa sudah dijelaskan proporsinya masing-masing dalam bentuk agama. Cuma kalau kita mencoba untuk netral, mengesampingkan hal tersebut, hal yang Kak Ai katakan bahwa ya seorang perempuan itu tidak hanya harus berkarir sebagai seorang ibu rumah tangga, dan ibu rumah tangga itu bukanlah karir, itu tidak salah kalau menurut Dila gitu kan. So, if you want to find a husband, kalau misalnya pengen cari suami yang bilang, silakan terima uang yang saya bawa apapun itu, jangan protes, terima saja. Kalau menurut gua sih ya, yang salah elunya, kenapa lu mau terima dia jadi suami? Terus lu protes. Tapi kebanyakan perempuan di Indonesia gitu ya, nggak ada pilihan gitu loh. Karena kan kita dibenturkan dengan umur biasanya gitu kan. Kalau misalkan kamu udah umur 25 tahun aja, 25 tahun itu masih muda banget ya. 25 tahun gitu. Tamu udah ya, Bu? Iya, ada tamu dari jauh, Bu. Ada yang ngambil. Oke. Baiklah. Jadi kita dibenturkan dengan umur terutama, bahwa kamu udah umur segini, kenapa belum nikah gitu. Nah, itu kan agak-agak membuat wanita tersebut kan jadi, oh iya, aku udah umur segini nih, ya udahlah, adanya si A aja, ya udah aku nikah sama si A, padahal si A ya kasar, bla 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 gitu. Pengalaman apa pribadi nih. But actually kalau kita balik ke topik tadi ya, perempuan bermental budak, mungkin sebelum kita ngomong lebih dalam lagi tentang bagaimana cara perempuan memilih suaminya atau seperti apa, perlu didefinisikan lagi deh. Budak itu kalau di dalam diskusi ini apa sih? Oke, budak itu artinya melakukan pekerjaan tanpa apresiasi. Jadi disuruh-suruh doang gitu, kayak Romusa gitu ya. Jadi intinya cuma kerja doang tapi nggak ada apresiasi sama sekali. Maksudnya tidak dibayar atau underpaid? Tidak dibayar.
Kayak budak ya. Oke, jadi itu ya para pemirsa, kalau misalnya ada yang mau jawab, enggak, menurut gua enggak gitu ya. Kita udah definisikan lebih awal bahwa budak di sini adalah melakukan sesuatu tapi tidak diapresiasi. Lebih tidak diapresiasi di sini maksudnya adalah tidak mendapatkan bayaran. Kalaupun Tidak mendapatkan mendapatkan bayaran, bayaran, baik itu underpaid. Ya. ucapan terima kasih, Wow. atau apresiasi yang lain, Ya. ataupun duit gitu. Iya. Bentar. Jadi kalau kita runut kembali ya, seperti kata Kak Ai barusan bahwa beberapa perempuan terpaksa mereka harus menerima lelaki yang sebenarnya tidak mereka inginkan karena takut sama umur, takut judge dari masyarakat. Kalau menurut aku sih ya, kalau cara mikir kamu sendiri seperti itu dan kamu akhirnya mendapatkan suami yang ternyata tidak yang akan kamu sesali di akhirnya, again, in the beginning it could be your mistake, karena gimana pun juga yang bakal ngejalanin kehidupan itu kan kamu gitu. Tetangga misalnya bilang, ih kamu umur 25 masih belum nikah, ih kamu ada laki-laki yang suka sama kamu, ya udah terima aja segalanya. Nah nanti kalau misalnya kamu bercerai atau suamimu KDRT, tetangga mau ikutan, atau even saudaramu emang mau ikutan, mereka kan pada ujung-ujungnya bakal bilang, dia biasa tuh di rumah tangga itu biasa adanya naik dan turun, perkelahian dan lain-lain. Ya, again, sebagai wanita, kalian harus menjadi filter pertama untuk masa depan kalian sendiri. Karena kita juga udah pada tahu kan, laki-laki itu bisa memilih berbagai macam wanita. Tapi kenapa wanita nggak bisa milih lagi-lagi, ya kan? Ya, wanita tuh tugasnya menerima, so you have to select. Dan mungkin ada yang bilang, ih yang ngomong kan karena nggak nikah. Tuh yang sebelah gua nikah tuh, dia akhirnya menikah dengan pilihan dia menikah walaupun umurnya 30 berapa waktu itu gitu kan. Berapa masih 30? Masih awal ya. 30 awal gitu kan. So dan dengan menikah ataupun tidak menikah ya tidak menurunkan derajat kamu sebagai seorang wanita. Ya kalau misalnya ada yang bilang, oh tidak lengkap, tidak sempurna perempuan jika tidak punya melahirkan anak, ya itu kan persepsi Anda dengan latar belakang Anda melalui latar belakang agama Anda. Seperti itu. Tapi apa namanya, kalau kita baca sekarang ini ya, mungkin kita kafir, mungkin ya. Mungkin kita belak-belakan aja, mungkin kita pemikirannya terlalu liberal atau gimana gitu. Tapi yang aku pahami sekarang bahwa dogma agama yang kita pelajari itu entah ada kesalahan dalam penafsiran yang kemudian dibawa atau atau sebenarnya memang ada yang salah dengan pola pikir orang sekarang. Karena kalau zaman sekarang ya kita mikirnya gini, misalkan nih tidak lengkap kayak tadi bilang tidak lengkap seorang wanita kalau belum melahirkan anak. Cuy, hamil itu nggak enak. Dan hamil kalau iya mungkin memang nggak lengkap gitu ya, belum berfungsi sebagai wanita. Tapi apakah tega gitu ya menyiksa perempuan kalau dia sendiri nggak suka gitu. Misalkan kan ada orang yang nggak suka hamil tuh nggak enak banget. Hamil tuh nggak enak, sumpah. Apa tega gitu nyuruh istrinya hamil terus gitu tanpa si suami nanya, Dek, kamu mau nggak punya anak lagi gitu? Ya harusnya ada ini ya komunikasi. Exactly, komunikasi for both of them. Jadi nggak ada satu pihak yang merasa bahwa dia adalah budak seperti itu ya. Betul. Nah, aku yakin kalau misalkan Rasulullah hidup di zaman sekarang juga berpikiran yang sama. Wow. Gila, takut banget. Gue takut. Karena apa? Karena gue ada atribut di sini kan. Kalau gue misalnya bebas nih ya, gue bisa Kak. Misalnya nih ya kita bertelanjang semuanya tanpa harus ada embel-embel di sini. Iya, itu mungkin bisa. Oke, ganti topik aja. Because even I don't tell my mind, you already can read what is inside my mind, truly, right? So I do understand. Let's try to change the antenna angle. Oke, kita dulu. Tapi masih dalam koridor perempuan bermental Buddha gitu. Menurut Dila apa sih? Apa pendapat Dila tentang suami yang nggak bisa kasih apresiasi ke istrinya? Misalkan dia si suami gajinya sedikit gitu ya, sedikit dalam arti mungkin 3 juta, tapi ngasih uang ke istri
1 minggu 100.000 kan pernah ada yang viral gitu Iya ya, iya ngasih iya uang iya. ke istri 1 minggu 100.000 untuk Mhm kebutuhan rumah tangga, terus, mhm. ngomel kalau istrinya, Iya iya. ngeluh karena duitnya nggak Mhm. cukup. Menurut Dila gimana tuh dengan suami macam Oke. itu? Dengan suami macam itu, gue Mhm. mungkin bakal datang ke dia bawa kaca. Pak, bawa kaca nih Pak. Bapak pengen makan enak, Bapak pengen hidup yang layak, Bapak pengen sehat. Nih kaca nih Pak. Nah, udah ngajak kan? Memasukkan rumah tangga ini berasal dari Anda. Kalau Anda ingin rumah tangga Anda orang-orangnya badannya sehat, tubuhnya tubuhnya ya Kuat. sehat lah intinya, tubuhnya kuat gitu kan. Anda juga lebih jika Anda tidak ingin istri Anda bekerja, ya Anda juga harus mikir how to make your family become sehat gitu. Karena kalau Anda cuma berhemat-hemat, ujung-ujungnya nanti Anda akan mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk dana kesehatan. Yang kedua yang gue bakal katakan dengan lelaki seperti seperti itu, Pak, coba banyak-banyak renungkan diri, terus banyak-banyak baca buku, banyak-banyak lihat sekitar. Jadi jangan cuma cari sesuatu atau bacaan yang hanya mendukung Anda untuk berlaku zalim pada keluarga Anda gitu. Karena kebanyakan kita tuh cuma lupa introspeksi diri doang. Cuma Ah, pengen oh ini, benar benar benar. tapi terus nyalahin, tapi lupa untuk introspeksi, lupa untuk baca. Padahal kalau Anda Islam misalnya, walaupun gue Mhm. bukan orang yang agamais, selalu ditekankan bahwa untuk baca, read. So you try to read Iqra more. Iqra Iqra. Exactly, you try to read more, and then you gonna try to be mengerti tentang apa sih sebenarnya yang sebaiknya dilakukan gitu kan. Mhm. Karena karena kan kita bisa menjadi orang yang fleksibel gitu kan. Mmm. Kalau kita strict tanpa berpikir, tanpa berikhtiar, ya keluarga Anda bisa-bisa menambah data statistik jumlah kemiskinan di Indonesia seperti itu. Bilang bodoh Exactly, apaan. sama. Sama, pemikiran aku juga sama. Ya makanya kita satu grup. Iya. Iya, karena laki-laki itu kan ya kalau dia nggak banyak baca ya Kak, Mhm. dia bakal mikir ya dia dia yang paling Dia benar adalah gitu. benar gitu ya, apa yang dia Exactly. lakukan itu adalah yang terbenar Iya gitu. iya. Mhm Istri mhm terima aja gitu ya, kan mhm. kasihan kalau kamu sayang sama istri kamu gitu kan, Perlakukan dengan ya baik. apresiasi seperti Benar benar. jangan jadi budak seperti Mhm. deskripsi budak di awal Mhm tadi mhm gitu mhm. kan. Kan kasihan istrinya harus mikir atau bahkan harus ngutang diam-diam. Lebih sedihnya kan ada juga kasus istri yang harus pinjol gitu kan. Ah, Ujung-ujungnya gali iya. lubang, ujung lubang. Makanya Anda laki-laki ketika Anda memutuskan untuk berumah tangga, Anda tuh harus berpikir dan berpikir. Jangan cuma janji, "Adek, ayo sama Abang, nanti Abang nikahin deh." Aduh. Remaja zaman sekarang tuh jangan percaya lagi dengan hal-hal Iya, seperti betul betul itu. betul. Kalau dulu mungkin masih bisa tuh nyangkut tuh, kya, ya kan? Ayo Kalau sama Abang, sekarang apalagi iya, abang-abang dengan modal ini ya, modal kalimat puitis gitu ya. oh iya antum ana nikahin ya. Anjay, curhat. Aduh, kalau aku mungkin kalau misalkan ditanya kayak gitu, "Oh, Mas mau nikah sama Mbak Ana?" Monggo silakan. Apa-apa ya, depend. Mungkin sebenarnya ada betulnya juga kenapa orang tua zaman dulu lihat bibit, bebet, dan bobot. Bener banget bener banget bener banget. Sekarang kalau kita pikir-pikir di umur kita yang segini, kita pikir that's not wrong, gitu kan? Nggak ada yang Tapi salah, bukan bener matre, bener banget, ya. karena bibit bebet bobot itu ternyata bener-bener bagus gitu loh. Kita bisa Iya. tahu kan apa, Mhm. eee, keluarga dia kayak apa. Kalau zaman sekarang kita relate ke zaman sekarang, kita Mmm, bisa tahu, riwayat keluarganya seperti mmm, apa. Mohon mmm, maaf nih, ada mmm. yang kelainan nggak? Oh Gitu. iya benar, Ada iya penyakit benar. apa gitu. Iya Jadi iya kita iya. kan bisa lebih antisipasi, oh nanti kalau misalkan punya anak, nanti ada yang sakit jantung misalkan, Iya atau iya diabetes gitu iya. misalkan. Jadi kita udah prepare bahwa, oh Mhm, ini, kakeknya diabetes nih, oh kemungkinan, ke depannya si dia atau mhm, anak kita nanti kena mhm, diabetes gitu. Jadi kita mhm. bisa prepare untuk itu juga gitu. Kan Sedangkan kalau apa, selain itu kan juga apa, segimana sih dia pemikirannya kayak apa, itu juga termasuk sih dan aku termasuk orang yang menentang itu pada awalnya. Yang waktu dulu aku nentang banget karena bapak bapak ibu aku kan selalu, ngutamain bibit bebet bobot gitu, sama calon aku gitu kan. Sampai yang terakhir itu kan ah, ditentang kan sebenarnya kan. Tapi sekarang aku bisa sadar, mereka benar. Kalau aku maksain
Mhm. nikah sama yang waktu itu, Mhm. mungkin aku nggak akan sebahagia ini, karena Iya pasti iya. ribut terus, Iya iya iya. gitu. I see. Well, anyway, sekarang juga di Indonesia bagus, ada suatu progres, Kak, kalau Dila nggak Mhm, salah nih ya. Komen, correct correct me if I'm wrong, mhm, dan komen aja kalau ada yang mau nambahin. Di mhm. Indonesia sekarang, prosedur nikahnya juga ada prosedur untuk cek kesehatan sebelum nikah nggak sih? Ya kan? Oh iya? But some people do that, some people know because of the money. I don't know, Oh. but I just heard about that. Cuma dengar Setahu aku dulu sih ini ya. ya, apa namanya, Hmm. imunisasi. Sebelum sebelum nikah harus diimunisasi kalau di Indonesia. Imunisasi apa? Rubella. Kan Ih, kan waktu kecil kita belum dikasih kan, kita baru dikasih aha, campak sama aha. cacar. Sedangkan rubella kan Oh, baru diberikan sebelum menikah gitu. Jadi oh, pengalaman aku pas aku nikah di sini aku nggak dapet rubella, nggak dapet, oh, vaksinasi rubella. Jadi ini aha. benar-benar hamil beresiko. Kalau misalkan nanti aku hamil, aku beresiko karena belum suntik rubella. Makanya ini lagi mau suntik rubella. Tapi apakah di Jepang, dokter di Jepang waktu itu menyarankan? Tidak kan, kalau Enggak. Jadi kalau berarti aman justru lah. justru progresnya tuh bagus di Indonesia, Dil. Karena di Indonesia itu kita Oh, udah sebelum nikah, aha, eee, ada hal-hal yang step-step yang memang harus dilakukan. Kita udah jelas, udah mhm, dikasih panduan gitu. Kita harus mhm, ke apa, puskesmas atau ke rumah sakit mhm, buat imunisasi ini, cek ini, gitu. mhm, Kalau di sini mhm, enggak, mhm. terserah. Jadi Oh, selama misalkan kamu punya duit lebih, mau mhm, tes mhm, HIV, misalkan mau mhm, tes rubella gitu, ya kamu mhm. pergi ke klinik, kalau nggak mau ya udah enggak gitu. Jadi di sini tuh kalau Ah, kamu mau nikah, mhm. kamu nggak dikasih panduan apa-apa, cuma ngisi Oh, formulir udah sudah gitu. Kamu I nggak ada see. cek kesehatan, nggak ada apa-apa juga. Jadi Oh, mirip, sebenarnya malah lebih bagus di Indonesia. bagus di Indonesia kalau pada ngikutin gitu kan ya. Iya Ya bener kan? bener bener bener. But I don't know now gimana gimana keadaannya. Mungkin nanti kalau Mhm. ada yang nonton tahu lebih detail, mungkin Iya bisa mungkin bisa dijelasin kayak kita tambahkan di komen. gitu kan. Kalau Kakak udah sempat nyari nggak sih sekarang data statistik perempuan Indonesia yang kena KDRT meningkat atau menurun? Waktu Don't kapan ya, know. tahun lalu sih aku sempet nyari data Mhm. itu tuh meningkat, tapi aku nggak tahu kalau tahun ini. Oh, KDRT di Indonesia meningkat I have two tahun hypothesis lalu. kenapa Mhm. meningkat. Pertama, yang lapor sekarang lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, bisa I think jadi itu, bener. yang kedua emang meningkat gitu kan. Heeh Tapi, heeh heeh. aku mikirnya kayaknya yang Yang pertama pertama deh. sih. Orang Mhm. Indonesia sekarang jadi lebih lebih melek Betul hukum betul, soalnya lebih kan. aware lebih Iya aware, lebih apa, bantuan iya sekarang juga ada di mana-mana kan, iya. dan tinggal Ap diviralin gitu. exactly. Apalagi Mhm. ya jujur mungkin Kakak bosan dengan ini tuh, but aku suka banget dengan film Layangan Putus sekarang, karena dia tuh kayak bener-bener kayak Aku ngajarin seorang juga istri. kan. Nonton finally, aman. Nonton dong Oh nonton ya, dong. emosi soalnya. Soalnya gini ya, ibarat film ini tuh mengajari tidak langsung, kalau misalnya suami Anda selingkuh, sebenarnya bisa dipidana loh, ini loh pasalnya loh. Wah, ini daging menurutku, karena orang Indonesia mungkin yang nggak berpendidikan tinggi atau yang nggak mau cari tahu tentang hukum, Mhm. mereka bakal pasrah aja, nggak tahu mau ngapain. Dan Bener film ini bener bener karena bener. ditonton oleh banyak masyarakat, masyarakat jadi lebih melek, Betul. pidana. Cuma Ya, masalahnya sayangnya adalah hal tersebut ya. tidak dilakukan sama si Kinan aslinya. Atau hukumnya baru apa? Baru kali? Mungkin I don't karena baru know. disahkan undang-undang PKS itu Ex ya? belum bukannya, oh my god, undang Mas Pandu lah, I don't know, baru hukum atau Resna, I don't Iya know. iya iya. Yeah, sometimes maybe we need to invite, pakar hukum Bener bener Indonesia bener untuk bener bener, untuk membetulkan. ngobrolin soal ini. Iya Nantilah aku ajakin Resna kalau dia iya, udah slow, kan sekarang lagi heeh, hektik banget itu jadi pegawai iya baru. iya, anak itu ya. Ya itu kan Iya. dipidana, oh iya sih. Karena emang Mungkin banyak yang nggak tahu, kalau mhm. kalau zaman dulu kan emang, ya udahlah istri nerima aja, belum lagi Bener, nggak boleh kalau zaman dulu kerja. mungkin orang juga takut sendiri untuk speak up karena kan nggak punya power Ya, ya. Sekali lagi kan exactly. mungkin mungkin perempuan zaman dulu tuh masih mentalnya masih budak gitu loh, kalau sekali udah nikah harus nurut suami. Jadi Iya mau suami ngomong A, ya udah gitu, terima iya aja. iya, cabut gitu. Dan Mhm Kinannya juga kalau di toko ini kan juga seorang dokter yang mhm. lingkungannya circle-nya itu ya bukan tukang cilok, bukan, gue tidak Iya bermaksud iya, merendahkan tukang circle-nya cilok, mendukung tapi teman-temannya emang ada yang pakar hukum, sesama sesama dokter. dokter, iya bener.
ya itu jadi dia juga jadi melek. Mungkin kalau temennya nggak pakar hukum, mungkin dia juga nggak tahu kenapa tiba-tiba Benar banget. ya kan? Dan Kinan di Aha. sini juga lebih teredukasi gitu. Iya. Sedangkan di luar sana banyak perempuan-perempuan yang notabene ya apa adanya, apa adanya, maksudnya nggak melek teknologi, teman-temannya juga sesama ibu rumah tangga misalkan. Ya, circle tuh penting juga ya. Benar. Jadi mencobalah cari teman sosialita. Bener, Bercanda. tapi ya masalahnya gini deh, buat orang-orang, mohon maaf nih, buat perempuan-perempuan yang di rumah aja gitu atau yang di daerah gitu, susah. Menurut aku akan sangat susah punya teman yang lebih beragam gitu. Maksud aku, kayak misalkan aku sekarang ibu rumah tangga gitu kan, aku punya teman seorang peneliti kayak Dila gini. Kalau misalkan aku di Indonesia dan aku tinggal di daerah, aku punya temen akrab seorang dokter, itu kayaknya nggak mungkin deh, Dil. Dan ya yang Bukan dokter karena itu akunya nggak pengen, tapi karena dokternya yang nggak mau punya temen kayak aku. Bener nggak sih? Enggak, maksudnya kita bukan bicara masalah pribadi gitu ya, tapi kebanyakan orang yang di Indonesia gitu, fenomena yang di Indonesia. Atau ya itu nggak salah. Atau sebaliknya nih, yang dokter jadi lupa gelar keilmuannya, jadi lupa cara mikirnya, jadi terpaksa harus ngikut cara pikir orang banyak biar bisa punya teman. Bener. Biar bisa diterima. Bisa juga. Sometimes kadang kan orang yang benar-benar pintar ya terpaksa dia harus yang ya pura-pura ikut-ikutan bodoh, karena kalau enggak dia nggak bakal diterima di masyarakat, bakal dibilang lu nggak asik, apa sih nerd kayak gitu kan. So that is the reality, man. Ya. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri sih sebenarnya. Iya. Nah, ini gimana nih Kak caranya, misalnya nih ternyata kita udah gue langsung sebelum gue ditanya gue tanya langsung aja daripada karena gue nggak tahu jawabannya apa sekarang belum kan. Nah kan kita kan ngomongin perempuan bermental budak tadi ya, ya kan. Nah gimana kalau kita ternyata udah masuk nih, udah nyebur nih. So what are we going to do? Kita ngasih tahu suami bakal marah. Kita nggak ngasih tahu suami kita yang marah sama kehidupan. So kalau kita ada di situasi tersebut, apa yang harus kita lakukan, Kak? Karena saya mau cerai ya, nggak mau cerai gitu. Benar juga, karena kalau mau cerai pun kita nggak punya apa-apa gitu kan. Ibaratkan kita kayak makan buah si malakama, mau ngapain juga itu tetap salah gitu. Aku sendiri kalau misalkan ditanya gitu juga nggak tahu, Dil, aku harus apa. Tapi bener apa itu mau nggak mau memang jadi sebuah masalah sih, dan belum ada penyelesaiannya juga sih. Iya sih. Kalau misalkan kita udah kayak gitu ya, udah terdoktrin oleh suami untuk menjadi dalam tanda kutip budaknya suami, kita mau lepas juga susah. Karena kita juga udah punya rasa cinta. Satu, gitu. Ada rasa cinta itu juga. Yang kedua, kita nggak punya apa-apa. Iya, benar. Itu. Maka dari itu sebelum buat generasi adik-adik gitu ya, sebelum kamu nikah itu pikirin dulu deh, suami kamu mau memperbudak kamu apa enggak gitu. Exactly. Dan kalau misalnya nggak kelihatan Kak, waktu sebelum nikah mah dia keren banget, tapi sesudah nikah dia gitu ya di kamunya jadilah perempuan yang punya pemasukan. Harus ada backup plan. Betul. Meskipun kita ibu rumah tangga, balik lagi di rumah aja nggak ngapa-ngapain, tapi setidaknya kita punya pekerjaan sampingan gitulah. Exactly. Shopee. Bisa Shopee atau jualan online apa aja gitu. Ibu aku investor. Benar. Ibu aku sendiri pun ibu tuh nggak kerja, ibu resign dari kerjaannya karena anak-anaknya nakal-nakal kan waktu kecil. Jadi ibu harus resign dari kerjaannya, tapi ibu itu nggak terus kemudian cuma diem aja di rumah nggak punya pendapatan gitu. Bapak aku kan gajinya cuma nggak seberapa ya, 400.000 tiap bulan itu. Zaman itu gitu, itu kan agak-agak susah kan. Tapi ibu selalu punya apa sih istilahnya, ubed gitu loh. Selalu punya penghasilan tambahan. Bahkan sampai karir tertinggi ibu mungkin adalah sebagai tukang kredit. Dan aku belajar ngasih kredit juga dari situ, walaupun aku nggak sekuat ibu dalam hal menagih hutang. Jadi kalau di sini kita bisa bilang bahwa perempuan tuh mesti ada
mesti cerdik juga ya. Benar. Cerdik. Karena kalau di beberapa daerah cerdik itu kalimat yang jelek sih. Cerdik mean Enggak juga cerdas. sih, Kalau cerdik. kalau di Minang soalnya cadia itu artinya Ah, lebih kayak kamu pinter tapi culas culas. gitu ya. Hai, culas. Ya, Heeh. siapa tahu kan ada orang Minang yang nonton kan. Iya, Padahal iya. cerdik kan artinya ya cerdas gitu. Bener. Nah, Iya, memang harus kreatif kalau jadi cewek. Terus coba diulang lagi Kak pertanyaan yang di Quora tadi aku lupa. Mhm. Perempuan pendidikan tinggi gimana tadi? Oke, bentar Hmm. aku buka lagi. Aha. Mengapa wanita Aha. lebih memilih meniti karir yang tinggi, sedangkan karir terbaik wanita adalah ibu rumah tangga? Nah, Itu kan Dila kata lu, sendiri itu nih, jawaban kan gua. mama mama kan bekerja kan? Iya. Nah, gimana dengan Dila? Karena mama punya suami yang legowo. Ya, mama saya dokter, mama saya Mhm. bekerja. Dan kalau ada yang bilang kenapa perempuan berpendidikan tinggi dan berumah tangga, ya kenapa perempuan berpendidikan tinggi dan bahwa karir terbaik seorang perempuan adalah ibu rumah tangga. Uh, kalau seandainya Anda adalah golongan yang mengkategorikan bahwa ibu rumah tangga itu adalah karir, ya my mom also can be, mama saya juga bisa dikatakan sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang punya sampingan sebagai seorang dosen, misalnya gitu Dosen, kan. bener. Kalau Anda ingin bikin ibu rumah tangga itu sebagai karir gitu kan. Aku tuh dibesarin Kak tanpa bantuan eksternal dari siapapun. Aku Luar biasa. tidak punya, keluargaku tidak punya pembantu. Tidak punya, aku emang di sekolah misalnya TK gitu-gitu kan. Sekarang udah ada alternatif lainnya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang perempuan pendidikan tinggi ibu rumah tangga, ya nggak masalah. Ibu rumah tangga oke, misalnya itu kalian mau jadikan karir sebagai karir, tapi mungkin perempuan itu punya kerja sampingan itu sebagai peneliti misalnya gitu kan. Double karir berarti kan? Iya itu bisa kita twist jadi oke, not wrong. Dan apa yang Sama salah gitu. pemikiran aku juga sama. Kalau Ya, misalkan menjadikan ibu rumah tangga sebagai pilihan karir, ya misalnya gitu berarti kan. orang-orang yang bekerja di luar itu punya double karir. Exactly. Itu lebih susah lagi. Exactly. Karena tante aku sendiri pun juga sama-sama ini ya, ngerawat anaknya dari tanpa pembantu dan sebagainya. Dia ya sama kayak Mama Dila kan, dia bisa juggling antara karir di rumah dan karir di tempat dia kerja. Dan look, produknya Dila seorang dokter gitu. Dan I think itu karena kerja sama dengan suami juga. Aku tuh benar. Jadi ketika mama sibuk ada papa gitu kan. Kalau cuma ibunya doang, lu suami gue bawa kaca deh. Lagi gue balikin bawa kaca lagi deh. Benar. Yeah. Nah sekarang nih aku mau nanya ke sama Dila, gimana pendapat Dila dengan laki-laki yang punya pola pikir bahwa istri itu harus nurut suami, istri itu harus di rumah aja nggak boleh kerja, istri itu harus menerima apapun keadaan suami. Gimana menurut Dila? Iya, cara pikir lu nggak salah, cuma lu harus bersiap-siap saja. Misalnya ketika lu dapat masalah di kerjaan lu, misalnya lu dapat kerjaan di kantor, tapi lu nggak bisa share ke istri lu karena istri lu nggak ngerti tentang sesuatu hal di luar sana. Istri lu tuh nggak tahu permasalahan-permasalahan kompleks, karena yang dia tahu cuma misalnya ya X kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat gitu. Sebatas itu dia mungkin tidak bisa menjabarkan kenapa integral A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan itu gitu kan. Jadi misalnya Anda atau lu misalnya nanti dapat masalah, ya juga jangan ngeluh atau jangan selingkuh atau berpoligami, karena lu sendiri yang memilih istri yang seperti itu. Lunya nggak salah, tapi lunya juga harus mikir. Kalau misalnya nanti lu mau share masalah lu ke istri lu, ya bersiap-siap saja dia tidak bisa mengerti gitu. Karena kenapa kadang kita mencari pasangan yang sepadan, yang misalnya kita sama-sama berada di area misalnya peneliti sama peneliti atau peneliti sama dokter atau yang lain-lain, setidaknya kita bisa saling share, betul. kita bisa saling Nyambung. Exactly, ada solusi gitu, atau setidaknya didengarkan nyambung gitu. Karena banyak kasusnya suami misalnya ini pengen curhat, istrinya udah nggak nyambung, makanya dia tertarik selingkuh, walaupun selingkuhannya jelek, tapi selingkuhannya nyambung. Makanya kebanyakan teman selingkuhan itu adalah teman kantor. Iya, bener banget. Ini, aduh, aku nggak tahu apakah aku boleh menceritakan ini ya. Dari kemarin aku baru aja dicurhatin sama teman, bahwa si teman itu kakaknya itu sedang ada masalah. Jadi suaminya itu punya
selingkuhan satu kantor gitu. Dan Wah. ternyata bener banget gitu karena, yang untuk orang yang LDR sekalipun kan masalah ancaman utamanya adalah teman kantor kan. Iya. Termasuk Ah pengalaman pribadi saya. ah. Aduh, Jadi, tisu-tisu banyak. memang sebenarnya Ah memang sebenarnya, kita sebagai wanita pun juga harus mau nggak mau harus ngejar gitu loh, ngejar, tingkat pengetahuannya si suami gitu. Jadi kalau mhm, misalkan dia mau curhat, setidaknya kita nyambung lah, oh dia kayak gini, oh, mhm, kalau misalkan ada masalah ini tuh mhm, solusinya begini gitu. Jadi mhm. kita kita paham gitu, nggak cuma, "Oh, heeh heeh, ya udah yang sabar ya Mas." Kalau cuma sebatas itu ya Ya, mohon maaf. iya kan? Iya kan? Dan Iya ya iya. misalnya nanti nanti ternyata suaminya udah dapat dapat istri yang kayak gitu, ya lu lagian, istri mau bekerja di luar nggak boleh. Istri harus terima semua lu, ya lu juga terima kurangnya istri gitu Betul, itu loh. banyak banget cowok Iya yang kan? belum sadar soal itu. Kadang-kadang pengen Selingkuh. aku pites satu-satu. Iya makanya. Because Oke, just heeh, sekarang nih, gimana kalau apa mhm, pendapat Dila tentang, mhm, mhm. eee, sosok suami seperti Mas Aris yang udah ketahuan selingkuh tapi nggak mau minta maaf? Wow, lagi-lagi ya gue admire sama film ini. Itu adalah emang emang diangkat dari kisah nyata ya, tapi itu Mhm, real. Karena emang berbahayanya laki-laki bukan bukan yang emang langsung KDRT dan lain. Yang lebih ngeri itu adalah bertemu dengan orang yang manipulatif kayak Bang Arif. Dan iya, ini juga udah dikatakan sama Reza Rahardian sendiri ketika dia diwawancara sama mhm Boy Williams, mhm karena kata dia karakter dia kali ini emang antagonis yang tidak terlihat antagonis, tapi ini lebih mengerikan karena manipulatif. Nah, mhm, menghadapi suami manipulatif seperti ini ya emang udah bener banget menjalani seperti yang Kinan lakuin, yaitu ya diam-diam aja dulu, kumpulin bukti dulu, habis semua bukti kuat, lu nggak bisa counter langsung, emang perlu ada bantuan orang-orang sekitar, mhm. and attack. Karena kalau kamu sendiri ama orang manipulatif, lu sendiri, lu dimanipulatif terus-terusan. Dimanipulasi banget, heeh. Cuma Iya, yang aku herankan kenapa ada yang iya. mendukung tokoh Lydia gitu dan Anya Geraldine sendiri yang mendukung, astaga Anya Maju deh, maju Maji deh. Maji itu Gimana ada apa wawancaranya apa dia ketika bilang? ditanya, apakah Iya, kamu mendukung Kinan, iya. tokoh Kinan atau mendukung maksudnya ini yang dilakukan gitu ya, yang mendukung Aha, tokoh Kinan atau mendukung tokoh aha, Lydia gitu. aha. Semua orang menjawab Kinan kecuali Anya Yeah, Geraldine. I see. I was Okay, like, "What?" maybe because she has her own apa ada alasan sendiri. Coba kita coba putar antena kita jadi dia ya. Heeh. Putar antena jadi orang-orang yang mau jadi selingkuhan ini. Coba deh, misalnya nih Kak, I just can't. to be honest dia itu kan nggak terlalu karirnya nggak terlalu bagus Mmm, bagus doang, cuma jadi guru psikologi dan itu sebenarnya guru guru cadangan nih. guru BP, Anggap aja guru nih, ini kalau cadangan kita coba iya. logis ya. Ini Mhm. kan kita beda kasus ya, kalau kita beda kasusnya. Berapa sih gajinya gitu kan? Kalau kita mau ngomong gitu kan. Nah, Terus, eee, dia bisa hidup dia sama enak Mas karena Aris dikasih dapat sama si exactly, Aris. dapat penthouse yang kalau dia kerja sampai pantatnya rata gitu kan, Nggak not gonna mungkin dapet. mungkin Iya iya dapat iya. gitu kan. Ya kalau kita lihat logiknya dia atau logik orang cewek-cewek open booking lainnya gitu kan. Mhm This mhm. is easy money man, hot money Iya sih. man gitu Tapi kan. apakah Ya harus kan? menyakiti perempuan lain yang sedang Eee, hamil? yeah, I don't fucking care, she said. It's your problem. So if you think it's problem, just the polygamy. Itu kan Mmm. yang disarankan Iya bener, iya. dan luar biasanya juga, tokoh Lydia aslinya kan juga tidak Iya merasa kan? bersalah ya. Iya kan? Iya Iya. kan? Ana, that's why Iya Mbak today Ana, tolong ya Mbak Ana, Anda harus sadar Mbak Ana, astaga. itulah kenapa Tapi namaku hari ini Ana. aku berharap karma kepada Hmm. dia gitu sih, dia suatu saat dia nanti akan Udah ini udah mengalami mulai. apa yang dialami oleh istri pertama gitu. Jadi biar bisa tahu, Hmm. oh rasanya kayak gini tuh nggak enak ya. Ada kasus nyata yang udah benar-benar kejadian. Sumpah. Istrinya Kiwil. Oh, Gak Maggie go itu, so good. oh rasain Istri-istri loh. pertama Kiwil gitu kan. Istri pertama Heeh. Sorry Kiwil, gue nggak bermaksud untuk mencemarkan nama baik ya. Tolong jangan dihukum kita berdua ya. Kita Iya hanya iya nonton iya iya gosip iya, doang. mohon maaf ini Eh, cuma contoh. iya kan, iya kan. Iya. Kiwil tuh kan bisa jadi sebagai suami manipulatif kalau menurut aku. Mhm Udah mhm. berulang kali dia selingkuh. Aduh, gua nyimak kisah kasus Kiwil dan istri pertamanya dan Maggie Kita seberapa kita 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 manipulatifnya sebut gitu aja kan. dia aktor K. Oh iya, ngeri gua. Iya, sampai gatel hidung gua. Mhm. Ya ya
akhirnya kan baru sekarang istri pertamanya baru berani untuk cerai dan lain-lain seperti itu. Kenapa gue ngomong ini sih tadi? Oh ya, contoh nyata Kan, yang istri kena dia karma. Tapi Maggie nggak kena karma sih, suaminya kaya. Maksud gue tuh istri yang kedua yang kena karma. Yang sekarang. Ya. Enggak, kan sekarang kan nikah lagi nih. Iya. Itu kan Nah, juga jadi dapat kan susah. yang sekarang nikah lagi, terus istri yang kedua yang cerai gitu, yang minta cerai. Tapi dia dapat suami tajir melintir. Iya, dia baru tahu rasanya jadi istri pertama si aktor itu. Oh, kenapa? Loh kan istri pertama dipoligami, dia nih si Kai itu nikah sama si istri kedua ini kan. Terus si ini lagi mau poligami lagi nikah sama istri berikutnya. Nah, dia baru tahu kan rasanya jadi istri pertama kayak apa gitu. I see. Wah, the thing karma yang dia dapetin cuma sebentar doang, soalnya dia dapat suami yang tajir melintir sih, gue. Pengusaha di Sulawesi, anjay, gue ngikutin banget. Oh iya bener sih. Aduh, tapi ketahuan gue. Itu jangan-jangan juga jadi istri kedua lagi. To be honest, I wanna say so. Udahlah, oke. Ya seperti itu. Kalau menurut pandanganku ya, untuk perempuan yang butuh duit, dapat ya mungkin wajar mereka setuju. I understand. Aku mengerti cara berpikir mereka, tapi aku tidak akan melakukan hal yang sama seperti itu. For what? Gitu kan? I see. Nah sekarang nih, kalau misalkan Dila ada di dalam posisi istri pertama nih kayak gitu, apa yang harus dilakukan untuk mencegah suami itu jatuh ke tangan pelakor? Mencegah suami jatuh ke berarti dia ini udah selingkuh gitu maksudnya? Belum, tapi belum udah selingkuh. Mau, maksudnya ya sudah kaya gitu. The apa first yang thing harus that I have to dilakukan do nih buat kita sebagai istri biar suami kita tuh nggak selingkuh gitu? Sakti subuh. Yang kita lakukan adalah we have to try to trust our husband. Kita harus pertama tuh kita tuh kan dasar dari pernikahan itu adalah rasa percaya ya. Kita harus percaya dengan suami. Kalau dikit-dikit kita ngecek HP suami, it's privacy man. Suami itu juga harus punya privasinya sendiri dan kita juga harus punya privasinya sendiri. Kalau kamu misalnya udah dikit-dikit cek, udah tahu password semua suaminya dan udah mulai ragu, ya don't you think that apa yang kamu pikirkan itu bisa jadi kenyataan gitu kan? Betul. Karena kebanyakan tuh kamu selingkuh ya, selingkuh beneran, suami tuh gitu loh. Bener banget. Aku tahu passwordnya si Mas, tapi aku malas ngecek pesan. Better to not know, man. Exactly. Bisa baca. Oh, I see. Tapi juga emang udah males baca aja sih, maksudnya ngapain sih gitu, itu biarin dia dengan temannya gitu. Kita percaya lah kalau misalkan suami itu enggak, kalau kitanya santai, kupikir suami juga bakalan santai dan enggak selingkuh juga. Iya, makanya kenapa gue ngomong gini, karena gue banyak ngeliat kasus cerita di Quora, gue nyimak di Quora ini, kebanyakan si cewek ini pasangan itu menurut gue hubungannya sudah tidak sehat, mereka sudah tidak saling percaya satu sama lain, udah ngecek-ngecek dia. Kan? Iya, udah ngecek-ngecek ya. Kalau udah ngecek-ngecek ya bakal apapun, walaupun dia cuma ngomong sama perempuan lain, lu bakal takut dia lagi selingkuh gitu. Padahal kan manusia itu makhluk sosial, sometimes they have to talk to, ngomong sama orang lain, ya kan? Ya. Karena ngomong sama kita terus, apalagi udah suami istri gitu ya, tiap hari ketemu kita kan bosen. Iya, betul sekali. Orang kita pacaran satu lab aja kadang-kadang bosen kan? Ya kan? Ya cuma ya ngobrol gitu, dan masalahnya nanti ya gimana ternyata kalau kita udah lepasin suami kita, ternyata suami kita itu akhirnya selingkuh. Gitu kan? Nah, itu kayak kalimat di film Agen Layangan Putus, ada tetangganya Kinan bilang, seorang laki-laki walaupun udah dijaga banget, walaupun dia kelihatannya baik-baik banget dan kita udah ngejaga banget, kalau dia udah bejat, udah bangsat ya bangsat aja gitu. Aja, bener. Itu mah udah ini ya, udah karakter ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Iya, dan what you wanna do kalau kayak gitu ya kamu tinggal mikir lagi aja. So kamu ke depannya mau ngapain? Apakah kamu mau terima kondisi rumah tangga? Pilihannya kan tinggal dua kan. Kamu mau menerima dia padanya kayak istri Hotman Paris misalkan. Iya. Atau kamu pergi. Pergi. Pilihannya gitu. Cuma itu sebenarnya. Tapi kenapa kita suka
membuat pilihan itu menjadi terasa sulit gitu. Karena ada rasa cinta di dalamnya, pedih meninggalkan Nah, bener bener bener. sesuatu yang lagi kita sayang. Ini kalau Mhm. kita runut-runut kasus yang populer juga kasusnya si Gaga sama Laura nih. Laura, heeh. Kan sebenarnya orang banyak mempertanyakan kenapa Laura baru bilang kasusnya ke ahli hukum sekarang Mhm 2 mhm. tahun setelah kasus, Karena kenapa dia tidak masih cinta, masih nggak exactly. tega kalau ini. Exactly, dia takut Gaga pergi kalau dia ngapa-ngapain dan ternyata Gaga Mhm. beneran pergi, dia ketika ngapa-ngapain tambah sakit hati dia gitu Mhm kan. So, mhm mhm mhm. kenapa itu susah? Kenapa pilihan itu jadi susah? Karena ada cinta di dalamnya gitu. Cinta Kalau lu itu udah membuat segalanya jadi rumit memang ya. exactly, kalau lu udah nggak cinta lagi sama pasangan lu, udah nggak sayang Mhm. lagi sama pasangan, ya udah what the fuck hidup, Ya, betul betul. hukum gitu kan. Bener. Itulah makanya kenapa Iya. kalau lo tuh pacaran terus pengen putus itu memang harus menanamkan rasa benci terlebih Iya dahulu. kan? Iya I kan? did it! And I did it many Yeah. times. Yeah, it's And it happened a works. lot. It's happened a lot. Maju deh. Wow, ya. Maji. Itulah kenapa Ya, cepet move on. Karena sebelum saya itu tuh, ditanamkan dulu rasa benci. iya. Ya, nggak Bukan ngerti sih, tapi sesuatu gue yang yayain aja sih. patut bukan sesuatu yang Aha, patut untuk aha, tapi bisalah aha. dicoba. Hmm. Ya, apalagi kalau cewek itu susah sih kalau mau berpikir logis ya. Mhm Ya itu mhm. mungkin salah satu solusinya kayak kata Kai tadi ya. Temukan rasa tidak sukanya dulu, Mhm mhm. temukan poin-poin yang bikin kenapa Poin-poin yang bikin kamu ilfeel dulu, heeh, exactly. biar Jadi bisa gampang. bergerak. Betul betul. Dan kita juga harus tanamkan nih terutama buat adik-adik gitu ya yang masih Mhm, umur 20-an gitu, hmm. bahwa sebisa mungkin kamu tuh harus punya sidekick. Maksudnya harus punya penghasilan. Sidekick gue kira apaan nih Enggak, sidekick ya? maksudnya bukan Oke. bukan Hmm. selingkuhan ya, maksudnya kamu harus punya penghasilan tambahan gitu. You Ya wanna, haha. dan tabungan tambahan dan itu cuma buat kamu sendiri gitu, jangan bucin terus dikasih duitnya ke cowok gitu ya. Iya, Itu jangan Laura. banget. Terus Sorry Laura. sekali lagi buat Kayak, adik-adik nih pesennya haha. nih, bibit bebet bobot Terus dari cowok kamu. pagi-pagi bisa lah dengerin lagu-lagu si ini Britney Spears. Judulnya Yang Work apa? Bitch. You wanna Lamborghini, you wanna hot Lupa. body, you wanna pay your kantoka. Judulnya Heeh. Work Bitch. Work Kerja bitch. woi, ya. Work Oke bitch. oke oke. You wanna Nanti Lamborghini, gitu. Ya, work bitch itu bisa working itu kan bisa diartikan sebagai hal apapun. mhm, Kerja sebagai anaknya betul. Soekardi. Bercanda. Bahkan sebenarnya itu, nulis gitu ya, jadi seorang blogger gitu, Iya. sekedar nulis aja di Quora itu sebenarnya, Mhm. Mhm. membuka jalan kita untuk setidaknya punya relasi. Kalau misalkan Iya. ada apa-apa sama kita kan kita tinggal minta bantuan, Mhm. gitu. Itu juga buat aku penting juga buat para ibu rumah Mhm. tangga Iya. untuk dilakukan. Kalau Mhm. ada apa-apa, kamu bingung, kamu nggak tahu mau pengen cerai tapi ya itu Iya. ada hambatannya, ya Mhm. bisa ngobrol, bisa ini, dan aku pikir ke depannya juga wanita-wanita Indonesia itu lebih melek gitu ya, lebih Iya. tough, lebih Baca mandiri. dan jangan berhenti untuk membaca ya, baca. Betul. Karena kalau kita runut lagi tingkat literasi Indonesia cuma di peringkat 62 gitu kan. Mhm Ya, dengan membaca setidaknya nih ya yang ringan contohnya mhm. Quora, Hipwi masih ada nggak? Nggak tahu, aku kayaknya nggak pernah Pensiun? lihat sih, Nggak pernah lihat lagi ya. Pokoknya nggak pernah lihat pokoknya lagi. dengan mencoba membaca Mhm. yang Anda juga jadi bisa menulis ujung-ujungnya. Karena untuk Tapi penulis Anda tolong perlu jangan membaca pengetahuan gitu kan. hoax. Ya itu juga. Nah, bisa tahu hoax atau tidak itu kan dengan semakin banyak literatur yang Iya, kalian baca. betul betul Kalau kita betul. banyak baca literatur, semakin kita tahu oh, ini hoax. Ini Mhm enggak. Kalau literatur yang kalian baca cuma berapa paragraf misalnya gitu kan, cuma mhm. itu doang itu pijakan kalian, ya hoax menemani Anda gitu, menemani bacaan Anda seperti hamil berenang bisa menyebabkan hamil gitu-gitu Ya kan. kalau berenang sambil itu-ituan di dalam Itu air, aja, ya. iya. Karena tahu di air ada kaporit, yang ngomongin dokter pula tuh. Nah, itu juga tuh. Itu Ntar di dokternya, show mohon kita. maaf itu dokternya Ya, pakai joki ya? ya kadang itu juga yang aku khawatirkan sih. Mungkin Mhm ini sebenarnya yang aku bilang tadi kan,
karena di lingkungannya tidak banyak yang dokter atau karena di lingkungannya tidak banyak yang berpengetahuan, Iya. jadinya Dia harus either dia merendahkan ngikut. dirinya sendiri. Exactly. Ya. Mhm. Sometimes karena kan masyarakat itu kuat. Masyarakat itu bukan individu, masyarakat itu masyarakat gitu. Ada masyarakat cuma satu orang gitu kan. Masyarakat kumpulan populasi. Nah, kalau dia cuma sendirian stand out, if they want, kecuali kalau dia emang punya kepemimpinan yang bagus, karakternya kuat, dia bisa ngajak masyarakat untuk melakukan sesuatu. Dia cuma pintar di akademik, karakternya nggak kuat, ngomong nggak pandai, ya siap-siap ke bawah lagi di masyarakat. It's happen, I see a lot, man. Gue ngeliat banyak banget kasus yang kayak gitu. Capek-capek sekolah, ujung-ujungnya kemakan hoax juga, sedih sih ngeliatnya. Banget. Dan kalau kita lihat zaman sekarang ya emang benar sih banyak banget yang bertitel gitu, bahkan sampai sudah prof gitu. Terkadang Mengingatkan akan sesuatu ini profesor kan bisa Profesor Klausa, siapa itu S1 nggak selesai tiba-tiba profesor, sakit hati gua. Terus jadi badan pengawas BRIN pula tuh, nggak ngerti kan siapa kok yang itu ngerti kan diam honoris aja. causa. Kalau honoris causa kan dinilai kan dari apa yang telah dikerjakan sepanjang hidupnya gitu kan. Profesor mau harus dong. Aku baru tahu loh ada profesor honoris causa. Kalau profesor enggak deh, doktora kan. You know who tahu gak sih yang Dila maksud siapa? Itu bukannya doktor honoris causa. Profesor juga. I read profesor, nanti aku ini kebetulan aku ada temen yang coba seperti itu. Nanti aku coba tanya untuk kebenaran beritanya apakah itu doktor honoris causa atau profesor honoris causa. Iya. That's nice to investigate that. Nanti aku tanyain ke dia. Kebetulan banget dia memang bekerja di situ di instansi tersebut sudah lama gitu. Bisa jadi kan ternyata informasi gue yang salah, ternyata nanti bukan coba dokter, aku investigasi. ternyata bukan profesor tapi karena dokter. kadang-kadang media juga kejam kan. Kenapa? Iya itu. Media kan kadang-kadang melintirnya itu apa ya, clickbait dan melebih-lebihkan yang harusnya misalkan harusnya nih doktor honoris causa tiba-tiba jadi profesor honoris causa hanya karena orang di Indonesia itu belum tahu sih bedanya dokter sama profesor gitu. Maybe itu kali ya yang aku baca. It could be like that because aku pas tahu itu benar-benar terkejut Hayati. Kalian aja deh Megawati profesor. Bentar. Perlu nggak sih? Atau nanti aja mending langsung tanya ke kawannya Kak. Iya, nanti aku tanya langsung ke dia. Emang udah langsung dari institusinya gitu. So ya, balik lagi ke topik tadi ngapain? Lupa. Oke, jadi lupa sendiri. Tentang suami yang selingkuh seperti Mas Aris gitu. Jadi tadi kan kita udah mencoba memposisikan diri sebagai Lydia atau sebagai pelakor gitu ya, yang tentu aja pengen easy money gitu. Tapi apakah motif pelakor itu tuh sebenarnya easy money atau gimana? Karena aku masih belum bisa ini sih, belum Why bisa. Someone do pelakor? Why someone become pelakor? Untuk sebuah kebahagiaan kenapa harus menyerang kebahagiaan orang lain gitu? I think because this guy is just interesting for her. Kan lu ngeliat seorang laki-laki yang idaman lu banget, misalnya lu udah coba cari, udah jadi playgirl, udah coba cari ke sepenjuru dunia, nggak ada yang punya pola pikir seperti ini yang gua banget gitu. Tapi terus ya harus dilihat dong, dia udah punya istri dong. Nah, kenapa nggak balik-balik mikir ke diri sendiri, kalau misalkan aku jadi istrinya, rela nggak? Maybe dia bakal mikir kalau gue jadi istrinya gue bakal bikin dia supaya tidak selingkuh gitu. Tapi kan itu juga kenapa dia nggak mikir bahwa istrinya juga lagi sedang melakukan itu gitu. Pasti suaminya orang yang selingkuh mungkin saja dia bakal cerita kekurangan istrinya. Apa yang kenapa laki-laki ini mau selingkuh? Karena ada sesuatu yang dia dapatkan pada wanita ini. Seperti misalnya tadi gue bilang, istrinya tuh nggak ngerti apa-apa ketika mau dicurhatin. Pas dicurhatin kami yang ini dia mau gitu kan, nyambung. Makanya lagi-lagi relasi kerja. Lydia kan waktu gua tonton kan juga kayaknya ada hubungan sama relasi kerja juga kan. Berarti kalau gitu memang kampret suaminya. I don't know man about Yang kampret emang suaminya itu.
Kenapa ya? Ya, Karena it's difficult, man. masalah pribadi Ya. rumah tangga kenapa kalau misalkan nih istrinya nggak ada Ah. kekurangan gitu, kenapa nggak Ya. dikomunikasikan berdua? Karena istrinya kadang-kadang nih ada beberapa istri yang ketika itu apa sih lo tambah marah gitu ke Nah, rumah berarti jadi kan yang harus diperbaiki adalah kebakaran gitu. komunikasi kan, gimana caranya menyampaikan Exactly. itu. Ya. Itu sebenarnya it takes two people to work And sometimes each other. Exactly, but sometimes if it is not work, you can go to psychology, man, psychiatry. Benar. Untuk dapetin suara ketiga yang netral. Exactly. Jangan ke mertua, Ya, ke kalau ibu, mertua itu pasti habis. membela. Habis sudah. Oh, aku juga ada kenalan Ya gitu. kan? Ada kenalan aku juga yang kebetulan kalau setiap kali ribut nih, suami istri itu si suami selalu akan ngadu ke ibunya si istri. Itu fuck off lah keluarga. Menurut gua ya. Menurut gua ya. Ya, that's not good. Kanak-kanakan sih kalau menurut aku. Lu bakal bikin keluarga lu hancur dan kayak gitu menurut gua. Karena gua kan walaupun belum berkeluarga, gua baca kisah-kisah dari Quora, kadang-kadang yang bikin rumah tangga hancur ya karena ibu mertua juga jadi bensin gitu. Jadi bensin, iya benar sih. Ya kan? Apalagi kalau misalkan nih suami gitu kan curhatnya ke ibunya sendiri dan ibunya kan ya tentu aja die hard anaknya banget kan. Yang lagi-lagi yang salah nanti, yang terlihat salah nanti ya istrinya. The problem if they wanna go to psychologist, they need money. Nah gimana? Pusing gua, nggak tahu lah. Makanya work bitch, cari duit, bener, cari duit. Cari ilmu, work itu juga termasuk cari ilmu, cari referensi, cari healing sendiri kalau misalkan nggak punya duit. Bisalah pergi ke kawinan tetangga menikmati dangdutan gitu. Kalau pandang jerit Kopi dangdut. Itu doang keinget. Kopi dangdut terkenal kan di Jepang? Terkenal loh, Cafe Rumba kan namanya kalau di sini. Ada di vending mesin kemarin. Terus joget. Ya, kopi dangdut nih. Cafe Rumba itu from which dari negara mana sih sebenarnya? Kalau nggak salah dari Venezuela, terus kemudian ke Italia, habis itu ke mana sampai ke Indonesia. Terus kalau nggak salah ya, aku juga belum ngecek Wikipedia sih. I see. Now I'm just karena tidak tahu ilmu pengetahuan baru. Ya, seperti itulah perempuan. Jadi perempuan itu memang susah. Exactly. So, in the end of the day, kalau misalnya ternyata kalian sudah punya keluarga, suami kalian tidak mengapresiasi Anda dan Anda seperti itu aja ya, that's your choice, man. Pilihannya cuma dua sih. Kamu bertahan dan menerima atau tinggalin. Exactly. Dengan segala plus minusnya. You gonna say it's not easy, man, but this is life. There's nothing easy. Betul. Nggak ada kalau yang kamu mudah. Bilang it's not easy, tapi nggak mau meninggalkan ya berarti itu udah pilihanmu untuk bertahan kan? Ribet, iya itu pilihan lu yang bikin ribet. Bener sih, pilihan itu sebenarnya mudah ya, cuma tahan atau tinggalin. Tapi kenapa jadi ribet banget? It's the same like when ketika kita ngelakuin PSD kita, man. Oh iya benar. Kita punya kisah yang mirip. Atau quit. Ini aku sama-sama. Aku juga udah berkali-kali pengen quit. Tapi kenapa aku nggak quit juga? Masih ada sayang gitu. Yeah, it's almost similar. But in that time we ask professional. Like for me, I ask counselor in my university. Nanya counselor itu. Mungkin kalian yang di rumah tangga juga bisa tanya konselor rumah tangga ada kan di Indonesia? Benar ada. Kalau bisa ya, kalau misalkan nggak mau keluar duit ya cobalah ke ustazah di kampung atau ke Pak Ustadz gitu, atau ke romo di gereja gitu. Oh iya, kalau orang Kristen kan dia ada pengakuan dosa gitu kan ya? Ada. Kan bisa curhat juga ke suster atau ke romo gitu kan. Sebenarnya ada banyak jalan sih, tergantung orang tuh mau apa enggak, tahan apa enggak sih kalau bercerita yang mungkin buat dia aib gitu ya. Iya. Tapi mungkin kalau ke romo itu juga bagus, ke ustaz juga bagus kali ya. Maksudnya untuk menengahi gitu. Iya. Bagus apa enggak? Kalau menurut aku sih yang fungsi dari ustazah untuk dalam hal curhat rumah tangga itu penting juga sih, karena pasti kita itu pasti pengen dengar juga
pendapat ahli netral agama. kan. Iya. Netral dan dia juga ahli gitu. That's nice solution I think. Nggak kepikiran awalnya, tapi I think that makes sense. Karena balik lagi betul kata kakak tadi, peran dari ustazah dan pemuka agama ini ke masyarakat ya salah satunya itu. Makanya kan pernikahan perceraian juga di pengadilan agama kan. Iya. Now you're right. Iya. Now you are right. I just forgot about that things. Lupa gue. Okay. So what else? Kayaknya hari ini tuh doang sih pengen ngebahas itu sih dari kemarin. Perempuan gimana sih nasibnya perempuan kita gitu di masa depan, karena ya itu kan waktu tahun lalu pas lagi rame-ramenya itu yang UU PKS itu. Iya, udah resmi dulu belum? Udah ya? Udah apa belum ya? Aku lupa ya. Ya pokoknya pas lagi rame-rame RUU PKS kan aku sempat searching juga kan, dan datanya memang meningkat. Ya itu salah satunya mungkin karena banyak orang yang sekarang speak up. Nah tapi aku yakin juga pasti masih banyak banget perempuan di luar sana yang masih mentalnya masih, mohon maaf nih, mental budak nih, yang masih mau-mau aja dikadalin suami gitu, dan suaminya nggak baik lagi. Iya, benar. Oh ya moga-moga dengan adanya ya cepat segera serahkan RUU PKS kalau belum disahkan ya. Itu penyebab tidak mau disahkan apa sih, lupa gue. Perasaan gue karena ada hal-hal pengen tahu. Yang nggak setuju fraksi PKS loh. Tahu gue. Nanti next time kita undang pakar hukum lah, yang ahli hukum. Iya, biar lebih fasih ya, kenapa nggak bisa disahkan ya. Iya, padahal aku pikir ini UU-nya penting banget sih. Banyak yang bilang gitu kan. Dan melindungi kita kaum perempuan juga kan. Iya. Kalau pemerintah kalau pengambil kebijakan mencoba berpikir untuk kepentingan masyarakat, harusnya sih memberikan keputusan yang terbaik ya, bukan cuma kepentingan politik untuk pencitraan gini doang. Betul. Masalahnya sekarang di Indonesia tuh masih banyak politiknya ya untuk pencitraan di 2024 misalnya gitu kan. 2 tahun lagi ya loh, kembang sayap. Iya. Kepak sayap. Ya mungkin karena tidak mau disahkan karena pelakunya yang cowok-cowok itu karena pengen memperbudak wanita mungkin ya. It could be Dan everything. mensahkan poligami. Karena maksudnya dari investigasi saya sendiri pribadi kan melihat satu demi satu fraksinya mana-mana, orangnya mana-mana itu kan ada yang poligami gitu. Coba Mate, sebenarnya yang ini mungkin agak ngelenceng ya. DPR itu atau orang-orang yang jadi pejabat di Indonesia itu PNS bukan sih? Bukan ya? DPR? Wah, aku nggak tahu itu. Nggak ngerti gue, soalnya seingat gue PNS itu nggak boleh poligami, setahu gue ya. Iya. Jangan. Tapi kan ada anggota DPR dan pejabat partai yang poligami kan? Iya, itu makanya gue bingung. Sebenarnya apa sih gitu? PNS sih mereka nggak tahu loh gue. Kayaknya bukan deh, karena kan mereka dipilih terus habis dipilih kan turun lagi kan? Mereka nggak dapat bayaran lagi kan? Iya nggak sih? Iya. Benar-benar emang kita perlu undang pakar hukum sih Kak. Iya. Ya kapan-kapan kita minta Mas Madu atau Resma yang paham mengenai ini. Atau koran yang pakar hukum lainnya. Itu yang Mas dari Belanda itu dia hukum, engineer. Yang mana? Sering tuh yang dia di Belanda, sekarang dia kerja di Belanda. Mas Revi? Iya. Oh, Mas Revi bahasa. Oh, ya karena anak sosial kan di otak gue ya udahlah itu. Sains, ilmu IPA atau ilmu sosial gitu kan. Kita ngundangnya yang udah pasti-pasti aja nanti yang asik. Yang kita kenal banget. Soalnya gini juga sih Dil. Even di Quora atau di Clubhouse gitu ya. Kadang orang itu menyebut dirinya ahli A B C D, tapi ketika kita minta kayak misalkan bukunya atau papernya gitu, malah kita yang balik-balik dimarah-marahin gitu, kayak baper, bilang kita mencemarkan nama baik gitu ya. Padahal kan kita cuma pengen tahu apakah ini valid nggak sih gitu. Oh, gara-gara kata-kata ini valid nggak sih? Oh, lu nggak percaya sama gua? Iya, benar. Padahal kan kalau misalkan kita mau nyebut diri kita ahli kan setidaknya kita punya sertifikat. Iya. Dan sertifikat itu kan sah nih dia ahli ini gitu. Udah ada yang mengakui gitu ya. Sertifikat kan maksudnya adalah sertifikat atau ijazah itu bukan mencerminkan bahwa Anda
jenius, Ada tapi ahli membuktikan juga bahwa sih Anda itu. sudah belajar di bidang Heeh, itu betul dan udah betul dilegalkan. Itu gue betul. ngutip kalimat si Ricky Gerung sih. Oh, Rocky Ya Gerung? gitu. Ya, I watch everything. Gue mulai dari gosip tentang Keke. Aku agak-agak gimana gitu sama bapak yang satu I itu tuh. know. Aku suka Gita Wirjawan akhir-akhir ini. Nah, Gita Wirjawan Oh ini dia iya, suka mengundang berbagai macam orang dengan berbagai macam latar iya, belakang, dengan berbagai macam betul perspektif. betul betul. Terakhir aku nonton yang Bu Sri Mulyani itu. Ya, aku nonton juga tentang dia. Mhm, Ada yang kedua nggak ya? Ya gitulah. Amin. mhm. Oh iya, sekarang sebelum kita tutup nih, tokoh Indonesia yang kakak kagumi sekarang siapa nih? Tokoh Mungkin Indonesia. mungkin orang-orang Indonesia atau ibu-ibu rumah tangga di Indonesia butuh acuan gitu kan? Apa sih yang Mhm. Mbak Aidiana baca gitu kan? Kalau Atau baca aku nonton enggak gitu? ya, Dil. Kamu kan tahu Aha, aha, aku orangnya aha, tidak bisa betah membaca artikel aha, panjang-panjang ya. aha, Harus aha, mendengar atau melihat gitu ya. aha. Tapi kalau Mhm, wawancara dan lain sebagainya, mhm. akhir-akhir ini aku memang sedang mengikuti Bu Sri Mulyani. Oh, kita pernah Karena ketemu bareng ya? Hihi. Sombong gitu ya. karena, Oh, mmm, dari sejarahnya beliau, ceritanya beliau, A, B, C, D gitu, dari pendidikannya beliau, karirnya beliau gitu. iya. Itu pelajaran banget sih buat aku karena, eee, untuk mencapai Ibu Sri Mulyani yang di titik sekarang, itu tuh karirnya tuh benar-benar dimulai dari bawah. Weh. Dan itu bertahap gitu kan. Nah, itu Iya. pelajaran juga buat adik-adik kalau mau jadi hebat, itu Mhm, tuh harus dari bawah, jangan mhm, maunya langsung hebat, iya. gitu. Gue jadi ingat dulu lu bukannya sukanya Bu Susi ya? Bu Susi masih, sampai sekarang masih Oh, suka dengan Bu Susi. Tapi 2 tokoh yang tambah menarik deh. lagi nih Mhm, sekarang sama Bu Sri iya, Mulyani. iya. Ya, Bu Sri Mhm, Mulyani, dia dibesarkan oleh keluarga guru gitu ya. Keluarga betul guru, betul. kemudian ya Kuliah kita ekonomi, nonton, S2 di ya Amerika, dia juga karir di mencetuskan LPDP Amerika. gitu kan. Mhm mhm. Ya gitulah. Dan orang itu memang kalau berilmu, itu Banyak kelihatan baca. banget semakin berilmu semakin bener kayak kata Mhm, orang, mhm, kayak ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. mhm, Kita kalau ngelihat, apa mhm, namanya, Bu Susi atau mhm, eee, Bu Sri Mulyani itu mhm, ngomong, itu mhm. tuh kayak ngedengerin ceramah yang betah banget gitu loh. Oh ini adalah, perkataan dari orang-orang yang punya ilmu gitu. Karena dia ngomong pun kita ngerti ya, masuk di Iya akal gitu kan. Karena iya, kalimat dari Einstein tuh ya, kalau lu menjabarkan sesuatu tapi anak SD pun nggak ngerti, lu sendiri nggak ngerti sama ilmu lu. bener bener bener. So, yeah, Betul that's why. banget. Dan itulah Mhm. kenapa saya tidak mau mengobrol soal ilmu lingkungan. Karena aku nggak ngerti, coy. Aku juga banyak yang nggak ngerti nih. Enggak That's why sih. kita ajak-ajak yang lain yang emang udah Iya, lebih ngerti. betul And betul. maybe your goal can be someday you invite Bu Sri Mulyani. Who knows, man, Who right? knows? Who knows? Amin amin. Ya, atau ya itulah. Oh ya, gue pikir gempa. Siap. Kalau kalau Ngomong-ngomong heeh, ah, kalau gue sendiri sih ya itu tadi, gue emang lagi senang ngamatin, bukan ngamatin sih, gue mhm. emang lagi suka dengerin Gita Wirjawan. Mmm, Ya, Gita Wirjawan ibarat pipanya kan, wadahnya ya, wadah untuk ngundang tokoh-tokoh yang lain buat gue lebih tahu gitu. betul betul, sama Tanpa sama. tanpa beliau gue juga nggak tahu nih tokoh-tokoh ternyata di Indonesia ini ada yang ngusahain stem cell, ada Mhm gue admire dengan cara dia berpikir dengan siapapun narasumbernya selalu nyambung. Walaupun dia mhm bidangnya sosial, kalau lu mau ngomong stem cell atau apapun dia tetap ngerti gitu. mhm mhm. Wow, man. Aku tahu Wow. kuncinya loh, Dil. Apa tuh kuncinya? Ketika ngobrol sama orang itu, Hmm. kosongkan isi gelasmu. Itu Ini waktu itu siapa yang ngomong aku lupa ya, tapi ada yang pernah ngomong kalau, iya bukan kayak gitu. Maksudnya kalau mau ngobrol sama orang, kamu tuh mengosongkan pikiran kamu dulu tentang apa yang kamu tahu, tetapi kamu mengisinya dengan sesuatu yang relate dengan orang itu, makanya gitu. nyambung ngomongnya ya. Heeh, jadinya nyambung ngomong. Kayak misalkan aku ngundang Dila, Dila adalah Hmm. pakar kosmetik misalkan. Ya aku harus Oh. mengesampingkan bahwa aku ini anak erosi, aku ini anak Hmm. pertanian. Nah, aku harus banyak-banyak ngisi dengan Hmm. tren apa, tren Kosmetik. fashion yang Hmm. sekarang kayak apa gitu.
Biar pas Dila ngomong, "Oh ini, tren sekarang itu batik totol-totol," gitu. Aku kan kalau misalkan aku kosong banget kan kayak, "Batik totol-totol nggak apa ya?" Gitu. Kan nggak nyambung. Sekali lagi nanti kalau nggak nyambung kan suaminya bisa diambil orang. Aduh, balik lagi ke topik tadi. I see, Tetap I harus see. relate ya. Dicatat. I see. Oke. Aduh, makasih banget Dila sudah Iya, mengeluarkan makasih. unek-unek hari ini. Makasih sudah diundang hari ini. Oh ya, di Jepang kita lagi libur ya, Kak, ya. Iya, Libur iya benar. Kita lagi libur 20 tahun. coming age day ya. Yes. Itu makanya. Dari kemarin sudah banyak sekali adik-adik Unyu yang berdandan pakai kimono. Aku nggak keluar rumah sama sekali, nggak tahu. Oh, rumah Kakak ada ke Jinja. Enggak, Oh, kan scuba ada sekarang. berseliweran aja gitu pas di mall apa-apa gitu. Oh, Coming I age day see. bukan di Jinja, itu bukannya di ini ya? Apa? Di Nggak tahu. hall gitu. Maybe si Cigosang kali ya yang di Si Jinja. Cigocang yang di Jinja, Karena rumah gue yang di Hakata itu deket Jinja. dekat banget sama Jinja dan emang Jinja untuk itu, untuk pemberkatan si Cigohang or ya something like that lah. I don't know so much about that. Yeah. Ya, moga-moga semoga pembicaraan kita bermanfaat, dan kalau misalkan ada teman-teman yang punya pendapat gitu ya untuk perempuan gitu, tentang perempuan, silahkan di komen saja, tapi jangan ngegas ya tolong. Iya. And thank you very much for inviting me, Kak, because sama-sama Dila. I like this topic, apalagi ini tentang pencerahan untuk perempuan lainnya. Jangan kapok-kapok, undang lagi dong. Siap. Undang lagi dong. Habis yang bisa diundang Dila doang coba. Habis yang mau mengundang ke I doang gitu juga sih. Siapa lagi yang undang gua coba? Kita simbiosis mutualisme ya. Iya, makanya kita sambatisme. Betul. Kak Anggi lah undang maybe. Kak Anggi. Next time kita undang Kang Dida lagi dan yang lainnya. Atau Jangan mungkin lupa Mahfuz gitu ya. Kayaknya seru juga kalau banyak ngobrol lagi di Quora. Tahun ini diaktif lagi di Quora. Yes. Apa tuh plan dia? Aku tahu kenapa dia aktif. Karena di kampus nggak ada kerjaan. Anjay, langsung di komen sama dia. Enak aja lo gak ngurus mahasiswa dan lain-lain. Oke. Dila, terima kasih banyak semuanya yang sudah mendengarkan. See you next time. Be careful with COVID. So, ini gue live nih.